Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa sekalian. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah farmakogenetika terkait dengan metode analisis bahan alam pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini saya fokus membahas terkait dengan penetapan kadar metabolit sekunder. Karena penetapan kadar pada metabolit sekunder itu sendiri merupakan bagian dari standarisasi suatu bahan alam. Bahan baku tentunya harus memenuhi aspek standarisasi terutama pada simplisia dan ekstrak yang akan digunakan. Dan dalam standarisasi ada dua parameter, yang pertama parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah, untuk penetapan kadar sendiri masuk ke dalam parameter spesifik, yang artinya dia bertanggung jawab terhadap khasiat dari suatu bahan alam yang akan digunakan. Kita tahu bahwa yang namanya suatu ekstrak itu pastinya mengandung banyak senyawa dan banyak golongan senyawa yang ada di sana. Dan salah satu parameter mutu dari ekstrak tersebut adalah menetapkan kadar dari salah satu golongan metabolit sekunder yang ada di sana. Selain itu juga penetapan kadar ini rata-rata dijadikan sebagai salah satu bagian dari parameter tema skripsi kebanyakan mahasiswa yang mengambil bidang bahan alam campuran dengan bidang analisis ya. Jadi biasanya ekstrak yang didapat itu ditetapkan kadar baik itu flavonoid totalnya atau fenol totalnya atau tanin total, diikuti dengan uji aktivitas baik itu antioksidan ya biasanya, atau yang ada ini kebanyakan uji tirosinase atau uji melihat kemampuan ekstrak itu untuk memutihkan kulit, itu juga ada. Dan biasanya penetapan kadar itu adalah salah satu parameter yang diuji di skripsi tersebut ya. Jadi sejauh ini belum ada dibahas di mata kuliah manapun. Mungkin kalau penetapan kadar secara umum sudah pernah dibahas, tetapi spesifik kepada bahan alam mungkin baru di mata kuliah ini yang dibahas. Dan periode sebelumnya saya hanya menyinggung secara singkat, serta juga tidak menyiapkan PowerPoint-nya secara khusus. Khusus untuk perkuliahan semester kali ini, karena sistemnya adalah online, jadi saya harus menyiapkan PowerPoint yang ada, jadi kalian bisa menyimaknya. Saya juga sudah membagikan PowerPoint ya tadi malam ya, untuk kalian bisa baca-baca ya hari ini, spesifik ke penjelasan yang ada terkait dengan materi pada hari ini. Kita ketahui bahwa memang penetapan kadar metabolit sekunder ini bagian dari standarisasi bahan alam baik itu simplisia maupun ekstrak. Jadi pada keduanya biasanya ditetapkan kadarnya. Ya, harapannya ketika pada penetapan awal misalnya kadarnya 4%, kelak kalau membuat lagi misalnya di bulan berikutnya bikin ekstrak lagi, harapannya dia tidak jauh dari 4%. Kalau misalnya kita ternyata ditetapkan kadarnya ternyata hanya dapat 2%, maka kita telusuri dulu kualitas dari bahan baku ini. Oh, jangan-jangan berbeda tempat pengambilannya, atau proses pengeringannya tidak bagus sehingga senyawa aktifnya rusak, maka senyawa metabolit sekundernya banyak yang rusak. Jadi ini salah satu parameter mutu dari suatu simplisia maupun dari ekstrak ya. Dan biasanya ditetapkan kadarnya itu bukan senyawa tunggalnya ya. Biasanya ditetapkan kadarnya itu adalah golongan. Makanya biasanya disebut penetapan kadar flavonoid total. Artinya semua flavonoid yang ada di sana itu ditotal, dan ketika kita dapat hasil akhir itu artinya jumlah kadar seluruh flavonoid yang ada di tanaman, yang ada di sampel kita tersebut baik itu simplisia maupun ekstrak ya. Berbeda dengan penetapan kadar paracetamol pada tablet. Nah, itu berarti paracetamol adalah zat tunggal. Tetapi kalau di penetapan metabolit sekunder, itu flavonoid total itu adalah keseluruhan flavonoid. Misalnya di sana ada sekitar 60 flavonoid, Pak. Maka semuanya akan terakumulasi di penetapan kadar tersebut, ya. Dan biasanya kita menentukan golongan mana yang akan diteliti atau yang ditetapkan kadarnya berdasarkan 3 hal. Bisa salah satu dari ketiganya ini, tidak harus mencakup ketiganya. Hal yang pertama adalah umumnya dia merupakan golongan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas. Jadi dipastikan bahwa golongan itu bertanggung jawab. Misal saya punya gambir.
Ya, gambir itu yang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya adalah golongan tanin, terutama epigalokatekin dan golongan katekin. Ya, maka yang ditetapkan kadarnya adalah penetapan kadar tanin total. Ya, seperti itu. Selain itu bisa juga, jadi ini atau ya, yang paling besar terdapat pada sampel. Kembali lagi saya contohkan ke gambir, ternyata di gambir itu tanin terkandung 50% dari gambir itu sendiri. Jadi akhirnya ditetapkanlah penetapan kadar tanin total. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya memang bisa jadi kita tidak tahu dia tanamannya ini baru, kita tidak tahu yang bertanggung jawab ini siapa. Terus kita cek juga kita belum tahu siapa yang paling besar atau mendominasi di sana, golongan apa. Tetapi kita tahu bahwa pada tanaman genus lain atau pada tanaman spesies lain yang satu genus dengan tanaman kita, atau pada tanaman yang satu famili dengan tanaman yang ingin kita teliti, itu ternyata yang terbesar adalah flavonoid. Maka karena pendekatan taksonomi ya, dia berada dalam satu genus atau dalam satu famili biasanya memiliki paling tidak kandungan senyawa yang mirip. Ya, meskipun kadarnya bervariasi, tapi setidaknya itu bisa kita jadikan dasar untuk kita memilih golongan tersebut yang akan kita tetapkan kadarnya. Ya. Terus kita perhatikan juga bahwa kadar metabolit sekunder yang konstan pada setiap proses produksi dalam pembuatan itu dapat menjamin aktivitas yang konstan pada setiap ekstrak. Makanya saya bilang ketika kita membuat di bulan ini kita membuat ekstrak, terus kita tetapkan kadarnya, ternyata flavonoid totalnya 4%, dan diproses, dibikin jadi tablet, lalu dijual tabletnya, otomatis ekstrak itu kan ada masa dia habis. Lalu kita harus bikin ekstrak baru lagi mungkin 3 bulan kemudian. Nah, ketika kita bikin yang 3 bulan kemudian, harapannya ketika ditetapkan kadar lagi, itu harus 4% juga. Jangan sampai tiba-tiba kadarnya pas ditetapkan cuma 2%, berarti ini ada yang salah. Entah itu salah pada proses pembuatan ekstrak yang kedua ini, atau kesalahan dalam analisis pada penetapan kadar pada pembuatan ekstrak yang pertama. Tetapi harapannya ketika kita menetapkan suatu kadar itu kita menggunakan metode yang tepat serta dengan mengulangnya beberapa kali. Ya, jadi ketika kita tetapkan yang pertama, oke, kami menetapkan bahwa flavonoid total di tempat kami ini pada kadar 4%. Maka berikutnya kalau membuat itu minimal harus 4% juga. Ya, minimal. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika kita hari ini membuat suatu ekstrak itu kita menggunakan misalnya bahan dari hulu sungai tengah. Tentunya ada kalanya bahan di sana itu habis. Kita harus mengambil mungkin dari Kalimantan Tengah, kita ambil misalnya dari Palangka, kita ambil, tetapi pada saat kita ingin mengambil sampel dalam jumlah banyak, kita ambil dulu sedikit, kita ekstrak dulu, tetapkan dulu kadarnya. Kira-kira kadar flavonoidnya sama tidak dengan yang ada di hulu sungai tengah yang waktu kita memproduksi sebelumnya. Kalau ternyata kadarnya kecil, ya kita harus cari tempat lain yang kadarnya sesuai. Karena kadang kadar dari metabolit sekunder yang ada di dalam suatu ekstrak itu bervariasi meskipun tanamannya sama. Biasanya dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh misalnya, ketinggian tumbuhnya di mana, terus juga faktor lingkungan, kira-kira airnya mencukupi tidak, kira-kira unsur hara pada tanaman itu mencukupi tidak untuk keberlangsungan dia hidup. Jadi itu biasanya berpengaruh. Meskipun tanamannya sama, ditanam di tempat yang berbeda, itu biasanya berpengaruh. Makanya kita pilihlah tanaman yang dia itu tumbuh di tempat yang optimum. Ya, kita mungkin bisa lihat studi literatur ya, misalnya tanaman tertentu ini biasanya tumbuh di daerah mana, maka sebaiknya mungkin kita ambil tanaman itu terus di tempat itu. Kalaupun harus berpindah, kita harus sesuaikan juga kondisinya. Kalau kita sudah merasa ini sudah sesuai, maka untuk memastikan tetapkan kadar metabolit sekundernya. Kalau mendekati atau sama persis dengan yang sebelumnya, maka sampel yang baru bisa dipakai untuk bahan baku pembuatan obat bahan alam berikutnya gitu. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa
penetapan kadar itu sendiri secara umum sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu ada istilahnya yang spesifik pada senyawa tertentu. Kalau yang saya jelaskan panjang lebar tadi itu tidak spesifik terhadap senyawa tertentu. Makanya dia disebut sebagai flavonoid total, fenol total, dan yang tidak spesifik inilah yang banyak diaplikasikan di Indonesia. Ya, kalau yang spesifik ini biasanya terbatas karena untuk menetapkan kadar secara spesifik itu kita harus ada namanya proses preparasi sampel yang cukup rumit sehingga itu memperbanyak biaya saat menetapkan kadarnya. Oleh karena itu, supaya lebih simpel, karena ini namanya bahan alam, maka penetapan kadarnya umumnya menggunakan parameter yang secara umum itu disebut sebagai tidak spesifik. Kalian harus bedakan ya antara spesifik dan non-spesifik, istilah di sini dengan istilah di standarisasi. Memang mirip, tapi saya menggunakan istilah yang mirip, tapi di sini adalah spesifik dan tidak spesifik istilahnya. Maksud spesifik di sini adalah misal kita menetapkan kadar quercetin di dalam ekstrak bunga rosella. Nah, quercetin itu adalah senyawa tunggal. Ditetapkan dari rosella biasanya menggunakan HPLC kalau yang spesifik ini, ya. Terus yang kedua, kalau yang tidak spesifik itu biasanya flavonoid total, fenol total, tanin total, itu artinya tidak spesifik dia. Karena yang ditetapkan itu semua senyawa dalam satu golongan. Misal, kita tahu ada quercetin ini adalah senyawa tunggal ya. Tetapi ternyata ketika di penetapan kadar flavonoid total itu senyawa yang mirip dengan quercetin, meskipun bukan quercetin tapi tetap satu golongan flavonoid, itu juga akan terbaca. Pokoknya kalau yang punya cincin inti C6, C3, C6 ya, atau biasanya yang punya inti dari flavonoid ya, itu biasanya pasti akan terbaca di sana ya, pasti akan terbaca di sana. Jadi kita harus perhatikan bahwa untuk yang tidak spesifik ini maknanya berarti semua flavonoid akan terbaca di sana. Dan kita ketahui flavonoid itu bukan senyawa, tapi golongan. Selanjutnya, kalau yang spesifik tadi, dia lebih kepada penetapan kadar quercetin pada ekstrak bunga rosella dengan metode HPLC misalnya. Penetapan kadar katekin ini nama senyawa ya, dia golongan tanin ya, pada daun teh dengan metode KLT preparatif misalnya. Terus penetapan kadar eugenol pada daun cengkeh dengan metode kromatografi gas, ini juga sifatnya spesifik memang ya. Yang banyak hari ini kita bicarakan adalah yang non-spesifik, atau bahasa di slide saya adalah yang tidak spesifik ya, istilahnya tidak spesifik menentukan kadar senyawa tertentu. Misalnya ya, penetapan kadar flavonoid total pada ekstrak bunga rosella secara spektrofotometri UV vis, penetapan kadar tanin total pada daun teh dengan metode titrasi, penetapan kadar alkaloid total pada daun singkong dengan metode gravimetri. Jadi ini adalah metode-metode yang tidak spesifik dia untuk senyawa tertentu, tetapi lebih kepada untuk golongan senyawa. Ya, jadi tanin, flavonoid, alkaloid, ya seperti itu. Terus kita lihat juga, ini adalah senyawa marker. Senyawa marker ini adalah senyawa pembanding. Biasanya senyawa ini adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dominan terdapat pada tanaman, atau dia biasanya yang umum terdapat pada banyak tanaman. Ya, senyawa marker ini misalnya senyawa quercetin biasanya dipakai untuk menetapkan kadar flavonoid total. Katekin itu biasanya dipakai untuk menetapkan kadar tanin total. Asam galat ini biasa dipakai untuk fenolik total atau fenol total. Kafein itu biasanya digunakan untuk menetapkan kadar alkaloid total. Beta sitosterol ini biasanya untuk menetapkan kadar steroid total. Sedangkan diosgenin ini biasanya untuk terpenoid total. Ya, jadi ini beberapa contoh-contoh, meskipun selain quercetin juga kadang ada dipakai senyawa-senyawa pembanding yang lain. Tetapi yang umum dipakai biasanya berupa quercetin untuk golongan flavonoid. Dan semua ini biasanya yang total-total ini umumnya ditetapkan dengan metode spektrofotometri memang. Meskipun metode titrasi juga ada, metode gravimetri juga ada. Ya, seperti itu.